Ya, pemirsa dan hadirin yang terhormat, kita lanjutkan debat langsung kali ini dan akan diikuti oleh calon gubernur dari masing-masing. Ada Pak Fauzi Bowo dan Pak Joko Widodo, dan kita membahas isu mengenai tata kelola pemerintahan, keamanan dan birokrasi. Ya, itu tadi temanya tentang tata kelola pemerintahan dan birokrasi. Silakan dikomentari Bapak Joko Widodo dulu, 1 menit, selanjutnya diskusi atau tanya jawab dengan Pak Fauzi Bowo. Ya, hanya ingin meluruskan tadi yang disampaikan Pak Fauzi Bowo, bahwa di Jakarta selama 5 tahun itu nggak ada konflik. Yang saya tahu ada banyak konflik di Ampera antara kelompok dan kelompok yang mati berapa. Kemudian Mbah Priok itu juga konflik menurut saya saat itu. Kemudian di Taman Palem yang baru saja di Jakarta Barat yang mati 2 itu juga konflik antar kelompok juga. Kemudian tawuran pelajar, saya kira juga tiap hari juga kita bisa lihat di TV. Ini menyangkut sebuah keamanan. Kemudian yang kedua, masalah keamanan di transportasi kita terutama di malam hari. Kita lihat hampir setiap bulan ada yang numpang taksi juga kena masalah. Yang naik angkot, mikrolet juga kena masalah untuk masalah keamanan. Dan mengenai tata kelola pemerintahan, orientasi yang sebesar-besarnya memang harus Pak Joko, terima kasih. Pak Fauzi Bowo, silakan tanggapi. Kepada warga miskin. Ini saya kira kalau kita bicara soal kasus, jangan disamakan dengan sistem. Ya, ini saya kira 2 hal yang sangat berbeda. Kasus akan selalu ada. Yang penting sistemnya untuk mengurangi konflik tadi. Dan saya ingin tekankan, yang saya sampaikan tadi, tidak ada konflik yang menyebabkan kegiatan di Jakarta ini bisa terhenti. Itu yang saya maksud, bukan sekedar singgungan-singgungan. Ya. Dan kota besar seperti Jakarta tentu berbeda dengan di tempat lain. Ya, singgungan akan selalu ada. Yang penting bagaimana kita memegang tali kendali tadi. Dari yang paling kiri sampai yang paling kanan. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan kerukunan di ibu kota Jakarta. Itu yang harus kita dahulukan. Jangan melihat terlalu kepada hal-hal yang kecil. Saya kira Pak Jokowi sependapat dengan saya mengenai hal tersebut. Ya, kemudian kalau kita lihat, mungkin ditanggapi dengan menurut Pak Jokowi. saya kalau memang sistemnya itu baik, hal yang tadi saya sampaikan nggak akan terjadi. Artinya sistemnya perlu pasti dirombak. Sistem itu perlu dirombak dan sistem itu perlu diperbaiki sehingga yang di peristiwa di Ampera, Mbah Priok, di Taman Palem Jakarta Barat, ini Jakarta berbeda dengan di tempat lain. Ini bisa diselesaikan mestinya. Kalau sistemnya baik. Baik, silakan ini Pak. Dan saya kira perbaikan itu perlu. Saya sependapat. Tadi bukan berarti bahwa sistem yang ada itu sama sekali keliru. Ini harus dibedakan lagi. Ya. Jadi kita menjaga keamanan ini bersama-sama. Dan yang lebih penting lagi, warga memahami bahwa warga adalah pemilik kota ini dan mereka harus terlibat dalam proses. Tadi saya utarakan Jalan Talang misalnya, selesai masalah itu. Di Tanah Tinggi ini pun selesai. Ya. Baik, tambahkan Pak Jokowi. Ya memang selesai, tapi yang terus terang yang mati kan juga di situ ada terus. Begini, sudah terlanjur ada yang mati. Anda kalau sudah terlanjur ada yang mati. Ya, waktu sudah habis. Ibu Siti Nurbaya selaku panelis, silakan 3 menit masing-masing. Ya, mungkin ke Pak Jokowi dulu, baru ke Pak Fauzi Bowo. Saya ke Pak Jokowi dulu, Pak Joko dulu. Kalau ini ada 2 hal kelihatan yang dibicarakan. Pertama soal keamanan, yang kedua sebenarnya tayangannya tuh bicara soal birokrasi. Saya mau bicara yang keamanannya dulu. Sebetulnya kenapa Jakarta begitu ribet, begitu rumit? Karena memang ada koherensi antara urusan-urusan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Jadi di dalam kompleksitas ada masalah-masalah keamanan, polisi terlibat, itu sebetulnya ada keterkaitan dengan pemerintah pusat juga, sehingga memang ada kesulitan-kesulitan untuk menyelesaikan secara tuntas saat itu juga. Oleh karena itu memang harus ada komunikasi, harus ada interaksi antara pusat dan daerah yang harus terus-menerus, apalagi untuk Jakarta. Jadi situasinya seperti itu. Silakan ditanggapi Pak Jokowi. Langsung komentar. Ya, oleh sebab itu yang namanya komunikasi dengan pemerintah pusat memang harus sambung. Karena ada wilayah-wilayah tertentu yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tapi ada wilayah tertentu juga yang menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Saya kira kasus-kasus yang ada yang tadi saya sampaikan itu memang tanggung jawab dari pemerintah DKI. Kalau memang
high crime itu memang urusannya polisi. Tapi kalau yang street crime itu urusannya Pemda, seperti tawuran, benturan antar kelompok, kemudian Mbah Priyo itu urusannya pemerintah DKI menurut saya. Itu ada kaitannya dengan kepentingan yang lebih besar, Pak Jokowi. Pak Fauzi, nanti akan ada waktu untuk Pak Fauzi. Silakan, masih ada Ya waktu. meskipun itu memang ada kepentingan besar, tapi tetap menjadi tanggung jawabnya pemimpin yang ada di DKI Jakarta ini. Baik, masih ada 10 detik. Ya, jadi memang saya kira sebetulnya balik lagi ke sumber masalahnya itu yang penting kesejahteraan. Tadi saya kira Bapak juga mengangkat itu. Oleh sebab itu Ibu Siti, memang ada dua pendekatan. Yang pertama, mengintervensi ke sana dengan pendekatan kelompok dan pendekatan individu. Yang pertama. Kemudian yang kedua memang pendekatan kesejahteraan. Problem kriminalitas itu ada karena memang banyak pengangguran. Problemnya itu saja. Dan ini yang harus dirampungkan. Ini konkret dan ini real. Kalau ini bisa diselesaikan, ya itu konkret, itu real. Kita nggak bicara sistem, tapi kok lapangannya ada fakta-fakta seperti itu. Masih ada waktu? Ya, memang itu sebabnya kalau kita bicara keamanan itu konsepnya sebetulnya harusnya secara menyeluruh. Jadi keamanan terkait kedaulatan negara, keamanan keterkaitannya dengan manusia, kesejahteraan, energi, pangan, dan sebagainya. Baik. Jadi lagi-lagi bicara apapun dimensi keamanan itu koherensi dengan pusatnya juga memang harus tinggi. Ya, saya setuju apa yang disampaikan oleh Ibu. Sekali lagi memang. Ya, waktunya habis. Baik. Silakan ke Bapak Fauzi Bowo. Selanjutnya. Pak Fauzi, tadi kalau kita lihat filmnya, itu sebetulnya kan yang diminta adalah trust masyarakat kepada birokrat. Betul. Kalau saya melihat, sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana birokrat ini jujur kepada orang lain, kepada rakyat ketika dia melayani. Ya. Nah, sebaliknya ke dalam dia juga harus jujur ke dalam sehingga dia menampilkan kompetensinya yang bagus dan berintegritas. Ya. Nah, persoalannya kan sekarang langkah-langkah seperti itu masih menjadi kritisasi dari masyarakat juga terhadap oknum, tanda kutip Ibu Siti bisa langsung ke pertanyaan ini, Bu. Pertanyaannya bagaimana Bapak melihat kompetensi dan integritas ini di jajaran Pemda DKI karena kritiknya masih banyak. Baik, silakan. Saya kembali tadi kepada yang saya utarakan semula bahwa kita memperkuat front line kita karena interaksi yang paling aktif itu terjadi di front line. Urusan KTP, urusan surat menyurat, administrasi dan lain sebagainya, urusan koperasi, jasa keuangan dan urusan pemberdayaan masyarakat itu terjadinya di kelurahan. Oleh karena itu penguatan frontline ini menjadi semakin penting. Ini adalah sistem yang mutlak dan sudah berjalan secara bertahap. Masih harus kita perbaiki ke depan. Kemudian dengan sistem yang semakin mengerucut pada kepentingan komunitas tadi, tentu kita juga bisa meningkatkan partisipasi warga. Sekali lagi saya ulangi, partisipasi warga ini penting. Dan tidak mungkin kita mencapai tingkat partisipasi yang baik tanpa adanya capacity building. Capacity building inilah yang kita juga tekankan pada level komunitas, pada level kelurahan. Sekarang Bapak-Bapak RW, Bapak-Bapak RT itu begitu antusias untuk mengikuti program-program pemberdayaan masyarakat. Karena mereka tahu, mereka menikmati bahwa program inilah yang akan secara langsung menyentuh kepentingan-kepentingan warga di komunitasnya. Ya. Pada saat yang bersamaan, kita tentu juga menutup mata terhadap kebutuhannya kontrol yang semakin ketat. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung. Jadi masyarakat mengetahui apa yang menjadi kepentingan komunitasnya, anggarannya pun kita akan kucurkan secara langsung, tidak melalui jenjang birokrasi yang acap kali membingungkan. Kemudian pengawasannya bisa dilakukan oleh komunitas-komunitas yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta. Memang Pak Fauzi, Dewan Kelurahan itu sebetulnya kita harapkan menjadi check and balance bagi aparat kelurahan. Ya. Tetapi masih ada kritik yang kami dengar bahwa Dewan Kelurahan ini kadang-kadang sebetulnya nggak terlalu mewakili kepentingan rakyat untuk mengoreksi tanda kutip jajaran kelurahan. Boleh saya tambah sedikit, Bu? Dewan Kelurahan ini dipilih berdasarkan rakyat, pemilihan rakyat dari tingkat RW, RT dan selanjutnya. Betul. Ya, jadi sistemnya ini sudah betul. Bahwa ada kasus, kita selesaikan kasus.